Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 2 September 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 5 ayat 1-11. Kita diingatkan bahwa kuasa Tuhan melampaui kemampuan manusia. Mari kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mempercayakan kami untuk meneruskan pewartaan sabdamu di dunia ini walaupun kami penuh dengan kekurangan. Tuhan, bantulah kami, sadarkanlah kami agar selalu setia mengikuti perintah-Mu. Karena dengan mengikuti perintah-Mu kami selalu mendapat berkat daripadamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 5 ayat 1-11. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kuasa Tuhan melampaui kemampuan manusia. Injil hari ini mengingatkan kita akan beberapa hal penting. Yang pertama, dalam karya keselamatan manusia, Tuhan menggunakan hasil usaha manusia untuk keselamatan manusia itu sendiri. Injil katakan, Yesus naik ke dalam perahu milik Simon dan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Kemudian Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon sungguh murah hati dan biarkan Yesus memanfaatkan kekayaannya sebagai sarana pembantu dalam karya pewartaan Yesus. Satu pesan yang sangat menarik untuk kita, supaya selalu murah hati dan biarkan harta kekayaan kita digunakan Tuhan demi kelancaran pewartaan kerajaan Allah. Yang kedua, setia dan taat mengikuti perintah Tuhan akan selalu mendatangkan berkat berlimpah.
Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Perintah Yesus ditanggapi oleh Simon dengan satu keluhan, katanya, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Simon sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Katanya kepada Yesus, "Karena Engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya." Dari pernyataan ini tersirat satu pesan bahwa Simon sungguh percaya dan melihat Yesus sebagai orang yang harus dihormati. Walaupun dari segi pengetahuan dan pengalaman, Yesus bukanlah nelayan. Di sini Simon mengesampingkan kemampuan dan pengalamannya sebagai nelayan, tetapi serah diri dan mengikuti perintah Yesus. Karena kesetiaan dan ketaatannya dalam mengikuti perintah Yesus, maka dia memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam sekejap, Simon menangkap begitu banyak ikan. Meskipun tangkapannya banyak, tetapi jala mereka tidak koyak. Itu berarti mujizat Tuhan selalu mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan. Pesan dari mujizat ini adalah kemampuan manusia tidak bisa melampaui kehebatan Tuhan. Ketaatan akan perintah Tuhan selalu membuahkan berkat bagi kita. Yang ketiga, pengalaman akan kuasa Allah selalu menyadarkan kita betapa besarnya kuasa Tuhan dan betapa tak berdayanya umat manusia. Simon sesudah menyaksikan penangkapan ikan yang begitu banyak, tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Mungkin tadinya Simon mengikuti perintah Yesus tidak sepenuh hati. Mungkin dia menganggap remeh Yesus Kristus sebagai anak tukang kayu yang tidak punya pengetahuan akan kelautan. Tetapi kini ia sadar, pengalaman akan kuasa Allah sudah merubah konsepnya. Ia percaya betapa besarnya Tuhan dan betapa tak berartinya dia di hadapan Tuhan. Mungkin kita juga pernah alami hal yang sama, bahwa sesudah kita alami mujizat Tuhan, kita semakin sadar betapa hebatnya Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian, iman kita pun semakin kuat. Dan yang terakhir, perubahan profesi. Sesudah mengalami mujizat, Simon merubah profesinya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mungkin ada di antara kita yang juga sudah mengalami hal yang sama karena pengalaman iman yang sangat luar biasa. Kita tinggalkan profesi kita dan mulai dengan satu profesi baru, yaitu melayani Tuhan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berilah diri kita, milik kita untuk selalu dimanfaatkan oleh Tuhan. Sekali Tuhan menggunakan diri atau milik kita demi kerajaan Allah, maka berkat berlimpah akan dicurahkannya kepada kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu bekerja dalam diri kita dan biarkan kemampuan kita diperkaya oleh kuasa-Nya. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.